Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kembali lagi di Maskur Channel. Dan seperti biasa ya, teman-teman sobat Maskur Channel, kali ini kita akan menjawab tanya dari sobat Maskur Channel semuanya. Jadi ini saya pilih pertanyaan yang menurut saya ini global, ataupun pastinya ini teman-teman sobat Maskur Channel pernah mengalami ataupun menjumpai apa yang nanti kita bahas ini. Sedikit clue ya, mungkin ini di sajen ataupun bebungaan. Nah, pasti teman-teman juga banyak ya, ataupun di tempat teman-teman semuanya pasti ada seperti sajen yang berada di jalan ataupun biasanya itu ada di pertigaan, di perempatan yang besar, maupun kemarin saya menjumpai ini di perempatan ataupun di pertigaan yang ini di desa ya teman-teman, tapi saya juga nggak tahu kenapa ya, kalau orang Jawa itu menyebutnya basangan ya, ataupun basangan itu berarti artinya memasang seperti itu. Nah, sebelum kita ke inti pokok pembahasan, jadi saya akan menerangkan dulu ya kenapa ada basangan atau pasangan bunga ataupun sajen ya, seperti itu. Jadi yang saya tahu ya, memang kalau ada seorang yang pergi ke paranormal ataupun ke dukun seperti itu, biasanya itu memang membawa sesajen ataupun itu yang nanti seperti bunga-bungaan gitu, ataupun nanti juga ada pasti teman-teman itu menemukan di bunga itu ada kayak koin ataupun uang kertas seperti itu. Bahkan juga ada seperti makanan yang pokok juga pasti ada bunga seperti itu. Nah, memang itu sebuah syarat ya, syarat tertentu untuk kalau kita akan pergi ke dukun ataupun paranormal, itu pasti diwajibkan ataupun ini sebagai syarat untuk apa nazar kita ataupun apa tujuan ke dukun tersebut itu apa, seperti itu. Memang yang saya tahu ya, ini syarat ini dari dukunnya seperti ke sana lalu dibacakan rapalan mantra tertentu, dan itu syaratnya setelah kita mau pulang ke rumah itu nanti dibuang ke perempatan, pertigaan ataupun di pinggir jalan yang menurut saya relatif cukup ramai seperti itu. Nah, tujuan di sini dibuangnya sesajen ini di jalan itu yang pertama memang untuk membuang sial, yang pertama ya. Dan yang kedua itu untuk kalau seperti kita akan pengelarisan ataupun bahkan pesugihan, itu seperti yang teman-teman sudah familiar ya, itu ada seperti tumbal jalanan. Nah, seperti itu. Nah, ini memang kalau tumbal jalanan ini ada sajen yang dimasukkan sosok ya. Nah, sosok ini juga teman-teman juga pasti sih beberapa kali lah kalau melihat Maskur Channel waktu penelusuran, itu ada sosok yang maaf ya, itu haus darah, ataupun ini sebagai syarat kalau sosok ini sudah memakan ataupun sudah memperoleh korban, ataupun di sini kebanyakan itu darah ya, itu nanti akan membuat usaha yang orang membuang ini akan seperti laris. Dan kalau pesugihan itu memang tidak semerta-merta uang itu datang ya, jadi itu kita harus ada usaha yang ya usaha kecil-kecilan lah, ataupun nggak perlu yang besar. Akan tetapi ciri-cirinya itu memang orang ini walaupun usahanya kecil tapi pasti banyak mobil ataupun rumah yang besar dan sebagainya kayak gitu. Nah, untuk menyikapi tentang apa pembahasan kita kali ini, jadi saya terinspirasi ataupun belum lama ini ya untuk membahas tentang sajen yang dibuang di jalanan ini. Kemarin ada saudara saya ya, itu yang ada di Tuban. Nah, beliau ini cerita kepada saya ya, di samping rumahnya itu sebenarnya pertigaan desa yang kecil sebenarnya, yang menurut saya juga kalau dibilang rame juga biasa. Akan tetapi ada sesajen yang dibuang tepat di pertigaan. Dan itu kemarin juga difotokan ke saya ya. Ini bagaimana menyikapinya agar ya mungkin kalau orang awam kan takut ya untuk ini nanti diapain.
kalau misal kita melindasnya ataupun kita menyenggol apa yang terjadi seperti itu. Nah, nanti juga teman-teman bisa lihat ya posisi sajen atau bunganya itu. Ini juga saya yakin teman-teman juga pasti banyak yang menemui ya, seperti bunga yang dibungkus daun pisang gitu, kenapa ada di jalan. Bahkan ada juga yang ada uangnya seperti itu tujuannya seperti apa, dan apabila kita melindas ataupun menyenggol benda tersebut apa yang terjadi seperti itu. Nah, mungkin ini buat teman-teman sobat Maskur Channel semuanya ya, bila nanti kemudian hari ketemu benda ini, sajen itu. Nah, yang pertama itu nanti teman-teman yang perlu disikapi, jangan sekali-sekali melindas, menyenggol, ataupun kalau berjalan kaki itu melangkai. Nah, itu cara kerja dari sajen ini memang mengenai semua orang yang melindasnya ataupun melangkainya seperti itu. Nah, nanti kan gawatnya ya, ataupun hal yang tidak diinginkan itu yang pertama, kalau sajen ini ternyata dimasuki sebuah jin yang haus darah ataupun meminta tumbal seperti itu. Nah, kebanyakan memang kecelakaan di jalan itu sangkut pautnya terhadap sajen ini. Bahkan ini juga kalau sajen ini tidak ada yang melindas ataupun melangkai, bahkan sampai kering, ini sosok ini masih di situ gitu. Jadi masih mengganggu pengguna jalan ataupun orang yang melintas. Itu seperti kalau banyak cerita seperti ada yang menyeberang seperti itu dan kita mengerem dadak ataupun banting setir, dan itu bahayanya nanti terjadi kecelakaan atau laka. Nah, memang laka di sini baik itu meninggal ataupun tidak, yang jelas itu si jin ini memakan darah itu seperti itu. Ini cara yang saya akan bagikan ke teman-teman sobat Maskur Channel ya, apabila nanti melihat sajen ini seperti itu. Seperti kemarin yang waktu saudara saya itu, kebetulan saya itu mau ke sana dan langsung saya tangani sendiri seperti itu. Cara yang tepat dan yang mudah itu memang kita biarkan aja ya, jangan melangkai ataupun jangan sekali-sekali melindas. Nah, yang kedua, apabila teman-teman juga nanti berpikiran kalau ini berbahaya untuk diri sendiri ataupun orang lain, nah itu teman-teman bisa mencoba cara yang saya kemarin lakukan ya. Jadi kita kalau di perempatan besar ataupun di pertigaan yang besar, kita ambil dulu sajennya ini, kita pinggirkan ke pinggir jalan. Nah, setelah itu dengan berlawanan arah jarum jam, itu teman-teman bacakan ayat kursi, lalu kita acak-acak dulu ya, kita putar selawanan ini jarum jam. Setelah dibacakan dan diputar itu, lalu kita pinggirkan yang kira-kira itu tidak terlindas ataupun tidak terlangkah orang seperti itu. Ini kalau teman-teman tidak menginginkan orang lain juga nanti celaka seperti itu ya. Jadi ini seperti kita ibaratnya itu memindahkan batu yang ada di tengah jalan agar yang melintas jalan itu tidak terjadi kecelakaan karena melindas batu itu seperti itu. Memang ini fenomena yang ini ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak yang bertanya juga ya, tetapi memang belum ada yang DM ke saya. Ini banyak tetangga ataupun saudara ya yang banyak seperti kalau ada sajen ini harus diapakan, nah, seperti itu. Dan mungkin teman-teman sobat Maskur Channel semuanya bisa mencoba ya, nanti bila mana ini masih ada di daerah teman-teman, mungkin bisa peduli ya dengan diri sendiri ataupun orang lain, bisa disingkirkan dan dicoba cara dari saya tadi seperti itu. Kita lanjut lagi ya teman-teman, ini pertanyaan dari sobat Maskur Channel yang sudah DM ke saya ya, ke Instagram saya. Ini tidak jauh dari topik yang sebelumnya, ini juga masih tentang bunga, tapi ini bukan sajen ya. Ini mungkin saya bacakan terlebih dahulu. Nah, baik, ini saya akan membacakan pertanyaan dari sobat Maskur Channel yang sudah DM ke Instagram saya ya. Nah, ini yang DM di Instagram saya dari Mbak Rahma ya. Ini saya bacakan dulu pertanyaannya. Assalamualaikum Maskur, saya ingin bertanya, akhir Desember kemarin kan saya ke kampung halaman suami, dalam tanda kurung Gunung Kidul. Nah, itu berarti masih di Jogja ya, untuk acara 100 hari mertua. Kebetulan saya antar adik ipar saya untuk beli bunga, dalam tanda kurung lagi untuk nyekar ke makam, dan belinya itu ke pasar. Tidak tahu kenapa ya, saya penasaran
dan dalam hati saya kepingin cium itu bunga karena kok wangi banget. Tanpa sadar saya cium bunga mawar itu, terus saya dimarahin sama yang jualnya. Entah ngomong apa ya, kurang mengerti karena pakai bahasa Jawa. Nah, ini dalam kurung lagi karena saya asli Sunda. Intinya saya dimarahin dan si bunga yang habis saya cium itu dipisahin dari bakul dagangan. Itu kenapa Mas Pur? Nah ini Mbak Rama ini dari Sunda ya, ataupun lebih tepatnya itu Mbak Rama ini tinggal di Bandung. Jadi ini menanyakan ya, jadi Mbak Rahma ini dan juga suami juga adik iparnya itu baru ke Jogja ya, tepatnya di Gunung Kidul. Itu ada acara 100 hari mertuanya gitu ya, dan keluarga Mbak Rahma ini berniat untuk nyekar ke makam mertuanya ini ya. Sebelum ke makam kan kalau nyekar biasanya kita membeli bunga untuk nyekar dulu ya, di pasar ataupun di toko bunga seperti itu. Nah Mbak Rahma ini tidak sengaja ataupun kepengen ya, karena wanginya itu harum, jadi sama Mbak Rahma ini dicium baunya seperti itu. Tetapi sama yang penjual itu ternyata tidak boleh, ataupun mungkin yang jual ini berbahasa Jawa ya, mungkin bilang ke Mbak Rahmanya kalau jangan dicium atau apa, tetapi memakai bahasa Jawa, dan Mbak Rahma ini nggak tahu ya bahasa Jawa seperti itu. Yang kalau saya membaca yang intinya penjual ini tidak boleh kalau bunganya itu dicium dulu seperti itu. Bahkan selepas dicium itu bunganya disisihkan seperti itu, tidak dicampur dengan bunga yang lain. Nah Mbak Rahma ini penasaran kok kenapa bunga yang dicium itu nggak boleh seperti itu. Nah ini buat Mbak Rahma dan mungkin buat sobat Mas Pur Channel semuanya ya. Jadi mungkin ini menurut saya adat di setiap tempat itu berbeda ya. Bahkan yang saya yakini memang di Jogja ini, bahkan mungkin di Jawa Tengah ya, kalau bunga yang sudah dicium itu memang nanti bau ataupun kekasan harumnya itu akan hilang seperti itu. Dan saya juga sudah membalas DM-nya Mbak Rahma ini, bahwasanya kalau mau mencium bunga itu memang kita harus membelinya terlebih dahulu. Jadi kalau kita sudah memaharkan ataupun sudah membeli, sudah kita pegang bunganya dan kita sudah kasihkan uangnya ke penjualnya, itu kalau mau dicium silahkan boleh. Tapi memang ada kepercayaan kalau bunga yang belum dibeli itu kalau dicium nanti baunya ini akan hilang. Dan yang jelas ini yang menjadi pokok kenapa dipisahkan juga, itu karena bunganya ini cepat layu gitu. Kalau mungkin makanan cepat basi. Jadi mungkin teman-teman sobat Mas Pur Channel ya yang belum tahu, mungkin yang terutama ini yang dari luar Jogja terutama ataupun luar Jawa Tengah ya, mungkin kalau kita datang ke Jogja mau nyekar atau mau membeli bunga, mau ini ya, mau ada keperluan yang kita harus memerlukan bunga, itu kita jangan mencium baunya ataupun jangan mengambil bunganya dulu sebelum kita bayar. Kita cium itu, ini buat teman-teman ya, itu jangan dicium dulu seperti itu. Nah nanti memang saya juga beberapa kali menemui ya, ataupun dulunya juga saya juga tahunya itu dari penjual bunganya tersebut gitu. Waktu itu memang ada yang waktu saya beli bunga untuk syarat orang yang ke rumah saya untuk saya tolong gitu ya, itu memang ada penjual yang sebenarnya tidak memarahi ya, itu cuma mengasih tahu kalau belum dimahar ataupun belum dibeli itu jangan dicium. Lalu saya tanya ke penjualnya, kenapa Bu kok bunga ini tidak boleh dicium dahulu seperti itu? Itu karena memang nanti baunya itu akan hilang dan bunganya itu yang menurut penjualnya ini jangan dicium itu mudah layu seperti itu. Mudah kalau mawar putih atau apa itu cepat menghitam dan cepat kusut seperti itu. Nah ini mungkin di sesi ini 2 pertanyaan dan mungkin nanti kita akan bersambung lagi ya untuk pertanyaan di Instagram saya. Dan terima kasih buat teman-teman sobat Mas Pur Channel semuanya yang sudah bertanya dan sudah DM ke Instagram saya. Dan mohon maaf bila beberapa pertanyaan belum kita bahas ataupun belum saya jawab. Akan tetapi insya Allah pasti akan saya jawab, akan saya balas terlebih dahulu. Jadi buat sobat Mas Pur Channel semuanya ini yang masih punya pertanyaan seputar soal metafisika ataupun mau berkonsultasi, bahkan ini mungkin setelah video ini nanti kita akan
menjawab soal tafsir mimpi juga. Buat teman-teman yang penasaran mimpi unik ataupun yang masih teringat dan itu mungkin teman-teman mau tahu arti atau jawabannya apa, bisa langsung DM ke Instagram saya ataupun di Maskur Channel Official seperti itu. Nah, kita akhiri teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.